Selamat pagi, terima kasih untuk teman-teman yang masih bergabung bersama kami. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar firman Tuhan lagi. Nah, sebelum kita belajar, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri, sehingga kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti hati Tuhan, dan kami siap dipakai Tuhan Allah sebagai pemberita Injil-Mu, sehingga semakin banyak orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, amin. Nah, hari ini kita akan masih belajar Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16. Mari kita membuka Alkitab kita. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16. Kita baca 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah, sebenarnya minggu kemarin kita sudah belajar Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16, tetapi karena penjelasan Roma pasal 1 ayat 16 itu sangat banyak. Jadi nanti selesai belajar Roma juga teman-teman, kami akan kirimkan buku Romanya supaya apa yang dijelaskan teman-teman bisa belajar ulang lagi dari buku itu. Nah, sekarang perhatikan di sini ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Perhatikan di sini, Injil adalah kekuatan Allah. Mengapa Injil itu bisa menjadi kekuatan Allah? Dan mengapa Injil itu harus menjadi kekuatan Allah? Oleh karena orang yang sudah jatuh ke dalam dosa itu sudah menjadi budak iblis atau sudah menjadi hamba dosa. Sehingga orang yang menguasai, orang yang berada di dalam kuasa dosa itu adalah apa? Kekuatan yang sangat besar. Karena mereka sudah ditawan, mereka sudah menjadi pengikutnya, mereka sudah menjadi budaknya. Jadi untuk merebut itu harus ada kekuatan yang lebih besar. Harus ada kekuatan yang lebih kuat. Nah, kekuatan apakah yang bisa menyelamatkan orang yang diperbudak oleh iblis? Kekuatan apakah yang bisa? Dengan kekuatan kita sebagai manusia itu tidak bisa. Dengan usaha kita sendiri tidak bisa. Sebagai budak, budak tidak punya hak untuk mengganti tuannya. Budak tidak punya hak untuk mengatakan bahwa saya orang merdeka, saya akan dimerdekakan, saya ingin bebas. Budak tidak mempunyai hak. Seperti saya katakan tadi, budak tidak mempunyai hak untuk mengganti tuan yang baru. Kecuali satu cara. Ada tuan yang mau membeli budak itu dengan sukarela dan harus dibayar lunas. Saudara dan saya adalah orang yang sudah terhilang, orang yang sudah mati secara rohani. Mengapa mati secara rohani? Karena hubungan kita dengan Tuhan itu sudah terputus. Mengapa hubungan kita dengan Tuhan terputus? Karena apa? Dosa. Dengan usaha perbuatan baik kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Sehingga kita akan terus hidup di bawah perbudakan dosa. Dan pada akhirnya akan menuju apa? Maut. Pada akhirnya kita akan mati. Pada akhirnya kita akan apa? Masuk ke dalam neraka. Kemudian sifatnya apa? Kekal. Selama-lamanya. Itu adalah nasib orang-orang yang berdosa. Nasib orang-orang yang hubungannya telah terputus dengan Allah. Nah, sebagai budak dosa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa keluar dari perbudakan dosa. Kita tidak bisa mengganti Tuhan kita. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Sehingga Tuhan Allah terus bekerja. Kapan Tuhan Allah mulai bekerja? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pada waktu itu Tuhan sudah mulai bekerja. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Mengirim juru selamat. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini. Mengapa Yesus datang ke dunia ini? Karena saudara dan saya hilang di tempat ini. Mengapa Yesus harus meninggalkan tahtanya yang paling indah? Mengapa Yesus harus meninggalkan sorga? Kemudian datang sebagai manusia. Dia mengosongkan dirinya, membatasi dirinya untuk memakai
kemampuannya. Sebenarnya dia bisa, tetapi dia membatasi dirinya. Hanya satu alasan, mengapa? Mengasihi saya dengan saudara. Karena saudara dan saya sudah berada di bawah perbudakan dosa. Saudara dan saya sudah menjadi apa? Budak iblis, hamba dosa. Tidak bisa mengganti Tuhan sendiri, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri kalau Tuhan tidak terlebih dahulu datang untuk saya dengan saudara. Nah, di sini dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Mengapa Injil itu bisa menjadi kekuatan Allah? Kemarin kita sudah belajar Injil adalah kabar baik. Yang mana kabar baiknya? Yang mana yang dimaksudkan dengan Injil? Kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah apa? Inti Injil. Itu adalah inti Injil. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus ketika kita menyampaikan firman Tuhan itu harus menyampaikan inti Injil. Karena kematian dan kebangkitan Kristus itulah yang bisa menjadi kekuatan untuk memindahkan orang dari dalam maut ke dalam hidup. Sekalipun membawakan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu tanpa menjelaskan kematian dan kebangkitan Kristus, itu tidak bisa memindahkan orang dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi ada banyak orang yang merasa bahwa saya sudah menyampaikan Injil, saya sudah menyampaikan firman, saya sudah berkhotbah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, benarkah saya menyampaikan Injil yang murni? Benarkah firman Tuhan yang saya sampaikan ini Roh Kudus akan bekerja, kemudian membuat orang itu menyadari dosanya, membuat orang itu menginsafkan dosanya, sehingga dia juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ataukah kita hanya menyampaikan ajaran moral? Nah, itu menjadi PR saya dengan saudara. Saudara dan saya harus menjawab. Nah, di sini dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Mengapa Injil itu harus menjadi kekuatan Allah? Dan kekuatan seperti apakah yang terkandung atau terdapat di dalam Injil? Nah, kita perlu memahami, tetapi sebelum itu mari kita membaca, coba kita membaca Ibrani pasal 2 ayat 15. Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-15. Kita perlu memahami ini, kemudian belajar Injil adalah kekuatan Allah. Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-15. Nah, kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada apa? Maut. Di sini dikatakan bahwa dan supaya dengan jalan demikian ia di situ huruf besar berarti Yesus Kristus membebaskan mereka. Mereka itu termasuk siapa? Saya dengan saudara yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada apa? Maut. Semua orang takut akan apa? Maut. Sehingga ada banyak orang yang takut mati. Mengapa? Karena tidak yakin tentang keselamatan. Tidak yakin ketika saya mati, saya kemana? Tetapi orang yang yakin akan keselamatannya tidak takut mati. Tidak takut kapanpun Tuhan panggil, saya sudah siap. Mengapa? Karena saya sudah dibenarkan. Saya beriman kepada Yesus Kristus. Jadi kita melihat di sini bahwa orang yang berada di bawah perhambaan iblis, orang yang berada di bawah kuasa dosa, itu sama seperti takut. Kapan takut pertama kali tertulis di dalam Alkitab? Di dalam Kejadian pasal 3. Jadi ketika orang sudah berbuat dosa, mereka akan merasa apa? Takut. Kita lihat Adam dan Hawa ketika Tuhan Allah menciptakan mereka, kemudian Tuhan Allah menempatkan di Taman Eden. Tapi setelah mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, waktu itu mereka merasa telanjang, mereka malu, kemudian mereka bersembunyi. Dan Tuhan berjalan di taman itu, kemudian mengatakan, Adam, Adam, di manakah engkau? Tuhan Allah lebih dahulu apa? Mencari. Pada waktu itu apa yang dikatakan Adam? Aku takut, aku bersembunyi karena apa? Aku telanjang. Jadi orang yang berada di bawah perhambaan maut itu akan apa? Takut. Orang yang hidup di dalam dosa akan apa? Takut. Sehingga sangat takut dengan kematian. Mengapa? Karena tidak berani berdiri di hadapan Tuhan. Nah, jadi orang yang berada di bawah perhambaan dosa atau ada di bawah kuasa iblis, itu mereka ditawan oleh kekuatan yang sangat besar. Sehingga untuk melepaskan mereka dengan kekuatan kita sendiri itu tidak bisa. Harus ada kekuatan yang lebih besar. Nah, mari kita membuka, coba Lukas pasal 11 ayat 21.
Lukas pasalnya yang ke-11. Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-21, 22. Lukas pasal 11, ayat yang ke-21, 22. Nah, kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Kemudian ayat 22. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Perhatikan di sini ayat 21. Di sini dikatakan, apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Jadi jika seseorang menjaga rumahnya, kemudian orang itu yang kuat, kemudian lengkap dengan bersenjata menjaga rumahnya, kemudian segala miliknya itu akan apa? Aman. Ini sama seperti menunjukkan bahwa orang yang berada di dalam kuasa dosa, itu sama seperti iblis menjaga mereka, menawan mereka. Dan iblis berpikir bahwa ini aman, karena saya kuat. Tetapi perhatikan ayat 22. Tetapi jika seorang yang lebih kuat, jika ada seorang yang lebih kuat daripada siapa? Lebih kuat dari orang yang menjaga rumahnya tadi, yang disebut orang yang kuat. Jadi iblis itu disebut seperti orang yang kuat, yang menawan orang-orang yang berdosa. Bagi orang yang kuat itu, bagi iblis itu aman. Saya tetap memperbudak mereka. Karena semua manusia sudah menjadi orang lemah. Tidak ada yang lebih kuat sehingga tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena upah dosa ialah maut. Kalau kamu makan, kamu akan apa? Mati. Dan tidak ada manusia yang tidak bisa berbuat dosa. Jadi bagi iblis aman. Tetapi di sini dikatakan tetapi jika ada orang yang lebih kuat. Tetapi jika ada orang yang lebih kuat kekuatannya daripada iblis tadi, di sini dikatakan dia akan menyerang. Bukan hanya menyerang, di sini juga dikatakan apa? Mengalahkan. Kemudian merampas perlengkapan senjatanya. Jadi di sini bukan hanya menyerang saja, tapi juga mengalahkan dan apa? Merampas perlengkapannya. Artinya orang yang berada di dalam perhambaan dosa itu merasa takut. Karena kita hidup di dalam dosa dan tidak bisa melakukan perbuatan yang baik. Sekalipun kita melakukan perbuatan yang baik di depan Tuhan Allah, itu sama seperti kain kotor. Jadi berusaha untuk berbuat baik pun di hadapan Tuhan Allah itu tetap apa? Najis. Jadi dengan usaha manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa ada orang yang lebih kuat. Siapa yang lebih kuat? Yesus Kristus sendiri. Tuhan Allah mengirim Yesus Kristus sendiri, kemudian menggenapi hukum Taurat. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Karena apa? Upah dosa ialah maut. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi kebangkitannya itu membuktikan bahwa benar dia adalah orang yang lebih kuat, bahwa benar dia adalah Mesias, sehingga siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, karena dia adalah orang yang lebih kuat, dapat dibebaskan dari perhambaan dosa. Makanya di sini dikatakan bahwa Injil itu adalah kabar baik. Apa yang menjadi kabar baiknya? Yang menjadi kabar baiknya bahwa dosamu sudah diampuni hanya karena kamu percaya kepada Yesus Kristus sendiri. Nah, jadi kemarin seperti saya sudah jelaskan bahwa kabar baik itu adalah kabar baik yang bisa diterima oleh semua orang. Kabar baiknya itu, inti dari kabar baiknya itu bahwa kamu sudah tidak punya dosa. Itu adalah inti dari kabar baik. Nah, kalau misalnya kita sebagai manusia yang berdosa, setiap hari sadar maupun tidak sadar kita menyakiti hati Tuhan, mungkin tidak dengan tindakan kita, tetapi melalui pikiran, hati kita banyak kali menyakiti hati Tuhan. Nah, kita yang setiap hari berbuat dosa di hadapan Tuhan, kemudian tiba-tiba
orang mengatakan seperti ini, kamu harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kamu harus tidak boleh berbuat dosa, kamu harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kira-kira bagi teman-teman, apakah itu kabar baik? Kalau saya secara pribadi, itu adalah kabar yang paling buruk. Mengapa saya katakan itu adalah kabar yang paling buruk? Mengapa? Karena saya tahu bahwa saya adalah orang yang berdosa. Saya adalah manusia yang terbatas, tidak bisa melakukan kehendak Tuhan secara sempurna. Tetapi, jika saya sudah menyadari bahwa saya adalah orang yang terbatas, saya adalah orang yang lemah, saya tidak bisa melakukan semua perintah Tuhan Allah dengan sempurna, dan saya merasa bahwa saya layak dimurkai, saya layak dihukum karena saya adalah orang yang berdosa. Tiba-tiba seseorang datang mengatakan, dosamu sudah diampuni. Walaupun saya mengatakan, bagaimana bisa dosa saya sudah diampuni? Saya adalah orang yang paling berdosa. Hanya karena apa? Iman kepada Yesus Kristus, dosamu sudah diampuni. Hanya karena kamu beriman kepada Yesus Kristus, maka Yesus menganggap kamu adalah orang benar. Kamu adalah orang benar. Nah, ketika saya mendengar itu adalah kabar baik yang sangat besar. Mengapa? Karena saya sudah tahu bahwa nasib saya adalah neraka. Karena setiap kali saya tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya banyak kali menyakiti hati Tuhan. Tetapi tiba-tiba ada orang yang datang mengatakan, aku mengasihi kamu, aku mengampuni dosamu, kamu layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya karena apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka itu akan apa? Menjadi kabar baik untuk saya. Menjadi kabar baik karena saya adalah orang yang berdosa. Jadi ketika kita menyampaikan Injil kepada orang yang lain, kita harus ingat bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan kepada orang yang lain itu harus menyampaikan Injil yang murni. Tidak semua khotbah bisa menyelamatkan, tetapi Injil bisa menyelamatkan. Tidak semua khotbah bisa menjadi kekuatan Allah, tetapi Injil bisa menjadi kekuatan Allah. Misalnya ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu, jemaat mendengar firman dari hamba Tuhan 30 menit. 30 menit. Nah, dalam 30 menit itu, mungkin 10 menit dia menjelaskan tentang pendahuluan. Setelah itu 10 menit lagi mungkin menjelaskan tentang ilustrasi, dan hanya 10 menit menjelaskan tentang firman Tuhan. Itu pun kalau di dalam firman Tuhan itu bercerita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Bagaimana iman jemaat bisa dikuatkan? Jadi ini menjadi tugas saya dengan saudara, kapanpun diberi kesempatan untuk berbicara, diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, melakukan pelayanan, ataupun kita membagikan firman Tuhan kepada orang yang lain, hal yang paling penting adalah apa? Injil. Inti Injil yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, ketika kita menginjil kepada orang yang lain, itu menjadi kekuatan Allah. Kekuatan seperti apakah yang dipakai oleh Tuhan? Kekuatan seperti apakah yang dipakai oleh Tuhan untuk ketika kita memberitakan Injil kepada orang yang lain? Nah, mari kita membuka Efesus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 20. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Sudah mendapat? Nah, kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Perhatikan di situ, di ayatnya yang ke-19, di sini katakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi ketika kita menyampaikan Injil kepada orang yang lain, orang-orang yang berada di dalam kuasa iblis, di sini dikatakan kekuatan yang dipakai ketika kita memberitakan Injil kepada orang yang lain, itu kekuatan yang dipakai yang sama yang dipakai Tuhan Allah untuk apa? Membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Nah, jadi kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu bukan perkara yang kecil. Itu adalah perkara yang sangat besar. Mengapa? Itu kekuatan yang sangat besar karena semua manusia sebenarnya harus mati. Tetapi Yesus bangkit dari antara orang mati, artinya apa? Dia mengalahkan maut. Dia mengumumkan bahwa dosa saya sudah selesai. Kalau misalnya Yesus mati kemudian tidak bangkit-bangkit, bagaimana? Di dalam firman Tuhan menjelaskan bahwa sia-sialah kepercayaan kita kepada Kristus.
kalau Kristus tidak dibangkitkan. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah hal yang sangat luar biasa. Karena itu menjadi jaminan bahwa apa? Dosa saya sudah selesai. Benar, Yesus mengalahkan maut. Nah, jadi kekuatan yang dipakai untuk membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, kekuatan yang sama juga yang akan dipakai Tuhan Allah ketika kita memberitakan Injil kepada orang yang lain. Roh Kudus akan bekerja ketika kita menyampaikan Injil, dan Roh Kudus itu akan membuat orang menyadari bahwa dia orang berdosa. Dia adalah orang yang harus dimurkai, tetapi ada jalan keselamatan. Jadi ketika kita memberitakan Injil kepada orang yang lain, Roh Kudus akan bekerja. Sehingga orang itu juga bisa menyadari dosanya. Setelah menyadari dosanya, dia harus merespon pekerjaan Tuhan dengan apa? Iman, dengan percaya. Maka itu akan menjadi apa? Kekuatan Allah. Di sini dikatakan tadi bahwa Injil adalah kekuatan Allah bagi setiap orang yang percaya. Jadi bagi kita sekarang orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Injil itu adalah kekuatan Allah. Bagaimana bisa saya yang adalah orang yang berdosa setiap kali menyakiti hati Tuhan hanya karena iman, hanya karena saya menerima kasih karunia itu, Tuhan mengatakan bahwa kamu orang benar. Jadi ini adalah kasih karunia yang terbesar. Sehingga kita akan terus mau menceritakan Injil kepada orang yang lain karena kita mengalami bahwa dulu saya adalah mati secara rohani. Orang yang mati secara rohani, hubungan saya dengan Tuhan itu terputus. Saya tidak punya hubungan dengan Tuhan. Berusaha untuk mencari Tuhan pun saya tidak akan bisa sampai kepada tempat di mana Tuhan berada. Mengapa? Karena kita adalah manusia yang terbatas. Hubungan kita dengan Tuhan Allah sudah terputus, sudah mati secara rohani. Tetapi Tuhan Allah yang sangat mengasihi kita turun ke dunia. Dia lebih dulu datang bekerja, menyelesaikan segala pekerjaannya di atas kayu salib. Kemudian apa? Memberikan kasih karunia itu kepada kita. Yesus yang mati untuk segala dosa kita, dan kita hanya bisa merespon dengan apa? Iman. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika mendengar Injil sekarang, pasti kita mengakui bahwa itu adalah kekuatan Allah. Kemudian di sini dikatakan, Paulus mengatakan, aku tidak malu terhadap Injil. Begitupun dengan kita. Kita tidak malu terhadap Injil, kita bangga terhadap Injil. Mengapa? Karena kita tahu bahwa itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saya. Saya bisa pindah dari dalam maut, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, itu adalah suatu kebodohan. Bagi mereka itu adalah suatu kebodohan. Mengapa? Karena mereka tidak percaya, sekalipun terus menceritakan Injil. Jadi kita harus menyadari bahwa ketika kita menyampaikan Injil kepada orang yang lain, itu menjadi kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah itu sama seperti kekuatan yang dipakai Allah untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sehingga ketika kita memberitakan Injil kepada orang yang lain, kita minta pertolongan Roh Kudus, kemudian membuat orang itu menginsafkan akan dosanya, sehingga dia juga bisa percaya, bisa menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi Injil itu akan menjadi kekuatan ketika kita benar-benar menyampaikan Injil yang murni. Saya tidak mengatakan bahwa ilustrasi itu tidak boleh kita sampaikan ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Saya juga tidak mengatakan bahwa tidak perlu untuk mengambil contoh yang ini, contoh yang itu. Itu perlu, tetapi itu bukan hal yang paling dipentingkan. Itu bukan hal yang paling dipentingkan. Jadi kalau Tuhan memberi kesempatan untuk kita untuk membuka mulut kita untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang lain, kita harus ingat, saya harus sampaikan Injil. Karena Injil itu akan menjadi kekuatan Allah. Untuk apa? Memindahkan orang dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, kemudian di sini ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam siapa nyata kebenaran Allah? Di dalam Kristus. Nyata kebenaran Allah, saya sudah pernah jelaskan di video yang pertama bahwa di sini nyata kebenaran Allah, Tuhan Allah menyatakan, Tuhan Allah memperlihatkan kebenaran melalui siapa? Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus Kristus sendiri, dia adalah apa? Jalan, dia juga kebenarannya, kemudian dia hidup. Jadi dapat Yesus, dapat apa? Kebenaran. Dapat Yesus, dapat hidup. Dapat Yesus, dapat jalan untuk sampai kepada Bapa. Jadi di sini dikatakan di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi sebagai manusia yang sudah rusak, manusia yang jatuh ke dalam dosa, tidak bisa melihat kebenaran Allah. Mengapa? Karena hubungan kita terputus.
Tetapi melalui Yesus turun ke dunia ini, datang kepada kita, itu Tuhan Allah memperlihatkan apa? Kebenarannya. Tuhan Allah memperlihatkan jalan kebenaran, bahwa ini kebenaran untuk manusia yang sudah berdosa. Karena sebagai manusia yang berdosa, satu tugas kita untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan Allah harus apa? Benar. Jadi untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus, yang benar, kita harus apa? Benar. Tetapi sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tidak bisa menjadi orang yang benar. Maka Yesus sendiri, Tuhan Allah mengirim Yesus Kristus, di sini dikatakan nyata kebenaran Allah, dinyatakan, diperlihatkan. Jadi Yesus betul-betul datang sebagai manusia, sehingga manusia apa? Melihat. Jadi di sini dikatakan kebenaran Allah dinyatakan. Jadi Tuhan Allah langsung memperlihatkan bahwa ini kebenarannya. Ini kebenarannya, bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak ada jalan keluar. Tetapi saya memperlihatkan jalan kebenaran. Ini adalah kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Percaya Yesus dapat apa? Kebenaran. Jadi dengan iman kita katakan, waktu Yesus mati di atas kayu salib, dosa saya sudah dipindahkan. Penghukuman saya itu sudah dipindahkan kepada siapa? Yesus Kristus. Dan pada saat itu juga kebenaran Kristus dipindahkan kepada saya. Kebenaran Kristus dipindahkan kepada saya atau kepada kita. Jadi Yesus sudah menyelesaikan dosa kita di atas kayu salib. Kemudian kita juga semuanya terus belajar. Belajar kitab Roma, apapun yang kita sampaikan harus selalu menyampaikan apa? Inti Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Dan harus mengajar secara berulang-ulang. Jangan pernah mengatakan bahwa saya sudah menyampaikan satu kali dan itu cukup. Mari kita lihat murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita lihat Yesus Kristus, Paulus, bagaimana mereka menginjil. Sudah belajar kemarin tentang kisah para rasul. Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, sekalipun dia adalah Tuhan, tetapi dia mengajarkan kepada murid-muridnya 40 hari. Kita juga bisa melihat dalam kisah para rasul pasalnya yang terakhir, Paulus tinggal di Roma kemudian mengajar Injil selama 2 tahun. Jadi mereka sudah memberikan teladan yang baik dan Yesus adalah guru yang paling baik. Bagaimana caranya memberitakan Injil? Harus secara berulang-ulang. Jangan mengatakan bahwa saya sudah menyampaikan Injil dan itu selesai, terus secara berulang-ulang. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan, kita semakin yakin bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Bagi kita orang yang sudah percaya, benar-benar itu adalah kekuatan. Karena orang yang berdosa, Tuhan mengatakan kamu orang benar. Dan kekuatan itu, kekuatan yang dipakai untuk memindahkan orang dari dalam maut ke dalam hidup adalah kekuatan yang sama yang dipakai untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Untuk itu, mari kita terus bangga kepada Injil, kemudian kita tidak malu dengan Injil, kita terus bangga menjadi anak-anak Tuhan, karena itu adalah kasih karunia yang terbesar. Itu adalah kasih karunia yang terbesar. Jadi sedemikian jauh firman Tuhan, nanti kita akan kembali belajar hari Sabtu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami terbatas untuk memahami firman-Mu, tetapi Roh Kudus yang akan mengingatkan kami, menolong kami, sehingga kami betul-betul memiliki hati Tuhan untuk terus menyampaikan Injil, sehingga semakin banyak orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati teman-teman yang terus setia sampai saat ini belajar firman Tuhan. Tuhan Allah melihat hati mereka, dan kami tahu Tuhan bahwa orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Allah mengenal setiap hati kami, dan benar-benar Tuhan kami rindu dipakai sebagai alat-Mu untuk memberitakan Injil, sebagai penyambung lidah-Mu, sehingga semakin banyak orang bisa percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.